Dan ternyata pada penilaian kami, sistem politik kita yang ada sekarang dan hasilnya, output dan outcome-nya, jika dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem perekonomian kita, termasuk praktek-praktek ekonomi, jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, jauh panggang dari api. Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Oleh karena itu, ya, saya kira kita jalan keluar harus ada pelurusan kiblat bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini sudah miring kiblatnya, bukan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Apa penilaian Prof. Din terhadap pemerintahan Jokowi sekarang ini? Ya, sekritis-kritisnya nggak apa-apa, Prof. Karena saya menangkap begini, Prof. Ada ekspresi gitu ya, kekecewaan ya. Pertama Muhammadiyah saya lihat, dan juga Prof. Din pribadi terhadap pemerintahan ini. Saya nggak tahu di mananya gitu. Saya ingin meminta maaf terlebih dahulu ya. Saya tidak bisa disebut merepresentasikan Muhammadiyah secara organisasi. Yeah. Karena tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Saya masih punya jabatan di Muhammadiyah sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Kelurahan Pondok Labu, betul. Saya ketuanya sampai sekarang. Jadi kalau pernah sempat jadi presiden Muhammadiyah, sekarang saya hanyalah seorang lurah Muhammadiyah. Wah, itu seperti Khalid bin Walid itu. Ketika jadi panglima perang, kemudian diganti Umar bin Khattab kan? Betul, ya, betul. Gitu. Ya, saya sekarang ketua ranting. Jadi kalau bicara sikap Muhammadiyah, saya tidak punya hak untuk berbicara, kecuali ya bisa merefleksikan nilai-nilai kemuhammadiyahan untuk politik gitu. Nah, saya melihat pemerintah Presiden Jokowi ini dengan segala hormat dan takzim saya, dan kita tetap sikap dasar saya pribadi, sikap dasar Muhammadiyah juga ya, itu sangat loyal kritis. Kita tuh loyal terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi. Sebagai dan Pak Jokowi sah berdasarkan konstitusi kan? Berdasarkan pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Walaupun Pilpres kemarin saya juga menyimpan kritik dan cukup keras. Tapi kalau sekali sudah diputuskan, dan apalagi lembaga negara sudah melantik, maka ya sah apa adanya gitu. Harus kita terima, harus kita dukung. Itu bentuk loyal kritis. Dan ini adalah derivasi, refleksi dari keloyalan kita kepada negara. Ya, sebagai warga negara, pertama dan utama sekali kita loyal kepada negara. Baru pada pemerintah, terutama yang sah dan demokratis terpilih secara konstitusional tadi itu gitu. Tetapi kemudian ya kita sebagai warga negara harus kritis, apalagi sebagai muslim yang berpegang pada amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Dan ini dimungkinkan. Itulah loyal kritis gitu. Nah, kritisisme yang kita tampilkan ini bukan karena like or dislike. Bukan karena benci, bukan karena tidak suka, tapi semata-mata untuk kebaikan kehidupan kebangsaan kita itu sendiri. Dan selalu tolok ukur, batu uji dari kritik dan kritisisme kita itu, apakah pemerintah dan penyelenggara negara itu mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Dan ternyata pada penilaian kami, sistem politik kita yang ada sekarang dan hasilnya, output dan outcome-nya, jika dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem perekonomian kita, ya, termasuk praktek-praktek ekonomi,
Jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, jauh panggang dari api. Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Pancasila hanya dalam retorika, aku Pancasila, kami Pancasila. Tapi pengamalannya tidak Pancasila. Coba lihat sekarang ini. Ada ABK WNI yang ditindas, dianiaya, dan dilarungkan ke laut. Dari sudut Pancasila, ini bertentangan dengan sila kedua. Ya, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi apakah kita memberikan respons yang Pancasilais ataukah tidak? Nah, ini yang kami kawal dengan segala resikonya. Pasti ada yang mendukung banyak, pasti juga ada yang tidak suka ya. Karena kita tahu, tapi sebagai yang terbiasa dalam perjuangan ini ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa sama sekali ya, saya juga tidak takut gitu. Dan apapun resiko dalam perjuangan ini. Nah, pemerintah Jokowi 2 periode, terutama periode kedua ini pada hemat saya bermula dan memulai dari catatan. Dari sesuatu yang patut kita catat gitu. Sama proses Pilpres itu sendiri. Sampai kepada staffing, seperti staffing kabinet. Sampai kepada bagaimana hubungan dengan oligarki, dengan kleptokrasi. Dan saya pribadi tidak perlu disebut ini punya pengalaman pribadi. Soal kleptokrasi atau oligarki itu, Prof? Soal ketaksungguhan. Ya, soal ketaksungguhan. Termasuk dalam menghadapi kleptokrasi dan oligarki itu ya bolehlah di ruangan ini karena juga sudah sering saya sampaikan dalam ceramah ya. Beliau itu dulu pernah ya waktu saya memimpin PP Muhammadiyah ke istana, mungkin yang ada gambar ini di perpustakaan ada ya, beliau pakai baju militer itu, minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia. Dan disebutkannya mafia itu dari satu sampai dari mafia beras, mafia gula, garam, daging, sampai ke mafia pendidikan itu jumlahnya belasan itu. Kami bilang siap. Tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela. Mafia semakin merajalela. Itu mafianya berganti atau mafianya yang sama tuh, Prof? Sebenarnya? Saya nggak tahu. Saya bukan ahli mafiologi ya. Saya bukan ahli mafiologi, kriminologi ya. Tapi kenyataannya ada, masih kuat. Dan ini akan merusak tatanan good governance. Yang kedua ya, ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari posisinya di kehidupan negara ini. Kalau mau terus terang, saya nggak usah free riders ya, penunggang gelap. Tidak juga, tidak gelap dia. Ini ya? Terang-terangan, bahkan di awal, di depan untuk mendukung sebuah proses gitu. Jadi bukan free riders ya. Ya apa namanya? Ya by intention dia menunggang seperti itu. Nah ini yang pada hemat saya ya, Pak Jokowi itu orang baik, saya tahu, saya sering berinteraksi dengan beliau ya, selama saya jadi utusan khusus 1 tahun lebih gitu. Cuma saya bilang, Bapak, ini terlalu terbuka ya. Ini hanya untuk RH ini saya buka. Terima kasih. Karena saya dicecar, saya harus berada begitu. dicecar. Kalau enggak kan nanti orang mana dicecarnya. Silakan Prof, terus Prof. Bapak ini orang baik, tapi saya lihat Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitarnya. Beliau diam saja gitu. Ya, sudah. Yang penting bagi saya sebagai sesama muslim ya, kata Al-Quran itu, wa ma ana illal balagul mubin, tiadalah apalah saya hanya seorang penyampai. Nah, dan bagi ini bukan untuk kepentingan pribadi. Saya alhamdulillah ya belajar menjadi orang yang semata-mata hidup perjuangan itu untuk Allah, lillah, tidak untuk jabatan. Saya kalau diberi jabatan pun kalau nggak cocok di hati saya mundur. Prof, ini kalau masa jabatan Presiden Jokowi ini baru dimulai, itu periode kedua. Baru berapa bulan? 6 bulan. Tapi ada kesan kok
kalau dilihat dari nada bicara Prof. Din Samsudin seperti hopeless itu, tidak ada harapan lagi. Gimana Prof? Karena masih 4,5 tahun lagi nih Prof. Saya kira bukan hanya saya sendiri, walaupun saya penganut aliran dan ajaran perdamaian ya dari peaceful coexistence damai di antara rakyat warga negara yang majemuk ini, juga peaceful solution ya. Maka jauh dari pikiran saya ya satu politik yang yang berorientasi kepada power politik ya. Tapi kalau menggalang ide ya, menggalang pikiran boleh ya, tapi bukan untuk sesuatu yang negatif. Nah, saya melihat ya, memang ada penumpukan masalah berangkat dari escape from the problem, lari dari masalah, atau karena melihat masalah itu tidak dianggap masalah sehingga terjadi penumpukan masalah. Dan ketika terjadi penumpukan masalah dipandang bukan masalah, nggak apa-apa, apalah istilahnya itu ya, nggak apa-apa. Ini sebuah sikap hemat saya memandang remeh, bukan problem solver. Memandang remeh atau sebenarnya tidak mampu, Prof? Saya tidak mau ke sana. Tetapi tampilannya itu ya ignore from the problem, tidak escape from the problem. Ya, padahal ya sebenarnya baik. Karena kita perlu ya, terutama penyelenggara negara itu bisa bersatu, bisa secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Kita nggak jauh-jauh dari Pancasila. Prof ingin mengatakan bahwa persoalan pokok Pak Jokowi itu adalah banyak orang-orang di sekitarnya yang korup, begitu Prof ya? Saya kira mantan komisaris BUMN lebih tahu dari saya. Karena berada pada jarak paling dekat kan ya. Sebenarnya tidak juga dekat-dekat. Tapi coba lihat saja. Oke, kita bicara fakta, bukan asumsi. Kasus dan skandal Jiwasraya itu adalah mega skandal korupsi uang rakyat, ya. Dan ini adalah state capture corruption, korupsi yang dikendalikan oleh negara, sangat berbahaya sekali. Ketika itu dicoba-coba untuk ditutup-tutupi sampai sekarang kan, mungkin mereka merasa dilalahnya ada corona sehingga tidak ada yang mempersoalkan Jiwasraya. Kalau saya dan kawan-kawan saya, kita akan kejar ke ujung dunia. Ini kejahatan, ya, sesungguhnya adalah kejahatan besar terhadap rakyat. Extraordinary crime against the people. Karena melibatkan, apalagi jika uang-uang itu ada tali temali dengan politik, maka perlu diungkap. Sayangnya DPR hanya membentuk panja-panja, padahal seharusnya pansus. Prof, ini dua pertanyaan terakhir, Prof ya. Karena menjelang buka juga, kasihan juga Prof, mau buka juga. Dan Anda tidak menyediakan buka puasa untuk saya. Kecuali buka-bukaan yang kita sediakan. Lewat Zoom aja buka. Prof, kita tahu bahwa biaya politik itu mahal sekali. Terutama ada presidensial threshold. Biaya kampanyenya juga mahal sekali. Siapapun presiden yang terpilih, mau dia orang baik, sekualitas malaikat, tapi kan pasti akan tetap tersandra dengan sistem politik yang mahal seperti ini, Prof. Saya setuju, dan oleh karena itu harus ada perubahan sistem, harus ada perubahan struktur. Dan oleh karena itulah saya termasuk yang menyetujui untuk adanya amandemen kembali Undang-Undang Dasar 45. Dan terkait dengan kehidupan politik, ya batu ujinya sila keempat. Apakah sistem politik, struktur politik kita sekarang sudah bersesuaian atau tidak? Kalau kita dalami ya, sila keempat itu luar biasa. Kerakyatan jelas ya. Hikmah, ada kata hikmah, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, perwakilan. Kebetulan istilah-istilah ini istilah-istilah Arab. Dan merupakan konsep hikmah itu Islam. Muhammadiyah banget tuh, Prof. Demokrasi. Karena dulu Ketua Muhammadiyah ya ikut terlibat dalam penyusunan itu, Ki Bagus Hadikusumo, termasuk yang mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa ketika ada keberatan terhadap 7 kata kan. Jadi Muhammadiyah sangat terlibat. Maka kami merasa bertanggung jawab untuk mengawalnya. Dan tidak rela hati kalau ada yang merusaknya. Apalagi dengan klaim-klaim yang bersifat subjektif, klaim sepihak, kami Pancasila, padahal
menyimpang dari Pancasila. Ini sungguh menyakitkan hati bangsa. Oleh karena itu ya, saya kira kita jalan keluar harus ada ya pelurusan kiblat bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini sudah miring kiblatnya. Bukan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Jalan keluarnya lurus kan. Nah, ini tergantung kepada keputusan politik di DPR sana, apakah partai-partai politik. Nah, sayang kawan-kawan itu kan tidak terlalu berminat atau mungkin ya, menikmati dengan sistem politik yang ada sekarang ini. Uang gitu. Prof Din, satu pertanyaan terakhir, Prof. Jadi apa solusi ke depannya, Prof? Kleptokrasi masih berpendar atau bersirkulasi di sekitar istana. Lalu solusi apa yang Prof Din tawarkan untuk breakthrough atau agar ada lilin cahaya di ujung tunnel, Prof? Ya, pertama mari kita memiliki kesadaran bahwa ada penyimpangan dari Pancasila, kita kembalikan ke situ, duduklah bersama membahas, ya kalau tidak untuk periode ini, untuk periode yang akan datang. Dan untuk itu memang ya para pemangku amanat, khususnya partai-partai politik harus punya kesadaran tinggi bahwa mereka itu adalah alat untuk mendorong demokrasi ke arah kesejahteraan. Nah, kalau tidak ya saya justru mengajak elemen bangsa ini yang cinta damai, cinta keadilan, dan cinta kebijaksanaan untuk bersama-sama dalam koalisi kebijaksanaan. Ya. Grand Coalition dari siapapun, lintas agama, lintas suku, lintas profesi, tapi semata-mata untuk meluruskan kiblat bangsa, meluruskan kehidupan bangsa ini. Bukan take over, bukan untuk berkuasa, untuk take over ya. Saya pribadi ya sebenarnya sudah merasa sudah cukup tua ya. Tapi ini harus disuarakan. Bahwa suara itu tidak terdengar sekarang nggak apa-apa. Siapa tahu pada satu waktu gitu. Tapi ini perlu kita lakukan semata-mata agar kehidupan kebangsaan Indonesia ini sesuai dengan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini. Ya, Prof. Terima kasih banyak.